Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat tunjangan Baitul Mal. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain dan dia hidup dengan dagangannya itu. Bahkan sehari setelah dilantik sebagai khalifah, ia membawa beberapa helai kain di tangannya menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Hal ini dikisah ia berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu dengan bertanya kepadanya, "Mau kemana engkau?" Ujar Umar. Lalu dijawab Abu Bakar radhiyallahu, "Mau ke pasar." Kemudian Umar radhiyallahu menimpalinya, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu siapakah yang akan menjalankan tugas kekhalifahan? Mengurus umat, sementara engkau sibuk dengan mencari bekal kehidupan keluargamu." Mendengar perkataan Umar radhiyallahu sehingga Abu Bakar bingung untuk membiayai keluarganya. Maka Umar radhiyallahu mengajaknya menemui Abu Ubaidah yang pernah dijuluki sebagai amanah Nabi Muhammad, yaitu menjaga Baitul Mal, agar Ubaidah bisa menganggarkan atau menentukan gaji Abu Bakar. Akhirnya kedua Abu Bakar dan Umar menjumpai Abu Ubaidah, dan di situ ditetapkanlah tunjangan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jumlah sama dengan tunjangan seorang muhajirin lainnya, tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu diuji dengan sang kekasih yang namanya istrinya. Istrinya berkata kepada Abu Bakar, "Aku ingin makan sedikit manisan." Namun saat itu Abu Bakar tidak memiliki uang untuk membelinya. Maka sang istri meminta izin kepada Abu Bakar untuk menabung sedikit demi sedikit dari uang belanjanya setiap hari agar dapat membeli manisan itu. Lalu Abu Bakar menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, uang itu pun terkumpul untuk membeli makanan yang diinginkan oleh istrinya. Setelah terkumpul, istrinya menyerahkan uang itu kepada suaminya untuk dibelikan bahan makanan tersebut atau manisan tersebut. Nyatanya Abu Bakar radhiyallahu berkata, "Tampaknya dari pengalaman ini, uang tunjangan kita dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita. Ujung-ujungnya Abu Bakar ini ingin mengembalikan
tunjangan yang melebihi itu kepada Baitul Mal supaya tunjangan itu tidak tergolong berlebih. Akhirnya Abu Bakar mengambil uang sudah terkumpul oleh istrinya, dikembalikan kepada Baitul Mal. Sejak hari itu uang tunjangan Abu Bakar radhiyallahu dikurangi sesuai dengan jumlah uang dapat dihemat oleh istrinya atau dapat ditabung oleh istrinya setiap hari. Dalam kisah ini ada beberapa hal yang harus kita ambil iktibar. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa hidup berdagang. Yang kedua, ketika Abu Bakar radhiyallahu menjadi pemimpin, karena kepemimpinannya itu sibuk mengurus umat, berhak mengambil upah atau disebut dengan ujroh dari pekerjaan sebagai pemimpin. Yang ketiga, upah yang diambil atau ujroh yang diperolehnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bahkan yang lebih ironisnya, harapan istrinya ingin mau mendapatkan manisan, ternyata uang tabungan hasil dari tabungan istrinya itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Karena tunjangan yang dia peroleh itu, Abu Bakar merasa berlebih. Dan ke depan Abu Bakar tidak akan mengambil tunjangan apabila tunjangan itu memiliki sisipan untuk tabungan istrinya. Maka tunjangannya itu dikurangi dan bahkan istrinya tidak bisa menabung lagi. Kejujuran Abu Bakar sebagai pemimpin sangat dijadikan sebuah pelajaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.